Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, oke. Anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini kita akan bahas IPS tentang kegiatan ekonomi dalam memanfaatkan sumber daya hewan. Itu ada pada buku tema 4C. Yuk kita lihat bersama penjelasan berikut ini tentang kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya hewan. Manusia mengelompokkan hewan menjadi beberapa kelompok. Pada gambar ini, pengelompokan hewan dibagi menjadi dua, yaitu hewan liar dan hewan peliharaan. Hewan liar adalah hewan yang hidup di alam secara bebas. Hewan tersebut tumbuh, mencari makan, dan berkembang biak tanpa bantuan manusia secara langsung. Nah, pada gambar ini adalah contoh dari hewan liar. Sementara hewan peliharaan adalah hewan yang hidup dalam lingkungan tertentu, tidak bebas, tumbuh, mencari makan, dan berkembang biak dengan bantuan manusia secara langsung maupun tidak langsung. Nah, pada gambar ini adalah contoh dari hewan peliharaan. Salah satunya mungkin ada yang kalian miliki. Tujuan manusia melihara hewan peliharaan diantaranya sebagai hobi atau kesenangan. Kemudian mencari keuntungan dan yang ketiga melindungi agar hewan tersebut tidak punah. Kegiatan perekonomian yang memanfaatkan sumber daya hewan diantaranya ada kegiatan peternakan dan kegiatan perikanan. Hewan ternak adalah hewan yang dipelihara manusia dengan tujuan mendapatkan keuntungan dengan cara diperjualbelikan. Pada gambar ini adalah contoh bermacam-macam hewan ternak. Nah, kita akan membahas tentang peternakan. Hewan ternak dibagi menjadi dua, yaitu peternakan hewan besar dan peternakan hewan kecil. Peternakan hewan besar. Hewan jenis ini dipelihara dan dikembangbiakan untuk diambil daging dan susunya. Contohnya sapi, kerbau, dan kuda. Peternakan hewan kecil. Peternakan hewan kecil juga dapat diambil daging dan susunya. Domba dapat dijadikan kain wol. Nah, pada gambar ini adalah contoh peternakan hewan kecil, yaitu kambing, domba, dan babi. Untuk wilayah Indonesia Timur, biasanya mereka berternak babi, seperti wilayah Papua, kemudian Maluku. Peternakan yang biasa ada di sana yaitu peternakan babi. Kemudian ada peternakan unggas. Hewan jenis ini dikembangbiakan untuk diambil daging dan telurnya. Contohnya ayam, bebek, angsa, dan burung. Kemudian yang B, perikanan. Perikanan adalah usaha mengembangkan dan penangkapan ikan. Budidaya perikanan dibedakan menjadi dua. Ada perikanan darat dan ada perikanan laut. Yang pertama akan kita bahas yaitu perikanan darat. Perikanan darat meliputi kegiatan penangkapan dan budidaya ikan perairan darat yang dapat dilakukan di kolam, waduk, sungai, danau, sawah, ataupun tambak. Nah, ini adalah contoh perikanan darat, yaitu ikan nila, ikan mas, gurame. Di tambak bisa dilakukan budidaya udang dan ikan bandeng. Yang kedua yaitu perikanan laut. Kegiatan perikanan laut meliputi kegiatan penangkapan dan budidaya makhluk hidup laut. Misalnya ikan kembung, ikan kerapu, ikan kakap, kerang, lobster, dan cumi-cumi. Budidaya ikan laut dilakukan melalui pembenihan. Benih-benih tersebut disebar pada jaring terapung di laut. Contoh makhluk hidup laut yang dibudidayakan adalah ikan bawal, ikan kerapu, dan lobster. Gambar ini adalah contoh budidaya perikanan laut. Nah, pada gambar ini terlihat di tengah-tengah lautan dipasang jaring-jaring untuk budidaya perikanan laut. Selain dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi, sumber daya alam hewan juga menjadi ciri identitas suatu daerah. Contohnya, di Sumatera terkenal akan gajah dan harimaunya, dan di Jawa Barat terkenal dengan badak berculah satu. Kemudian di Jawa Timur terkenal dengan hewan bantengnya. Di Kalimantan terkenal dengan orang utannya. Di Sulawesi terkenal dengan anoa. Di Papua terkenal dengan burung cendrawasihnya.
dan di Nusa Tenggara terkenal dengan komodonya. Berbagai jenis hewan tersebut merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu, keberadaannya harus dipertahankan dan dilindungi agar tidak punah. Nah, anak-anak semuanya, demikianlah pembelajaran IPS kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan ilmu kita bertambah. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.